Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia kegiatan aku di pagi hari. Ini aku belum ada bersihin tempat tidur, belum ada beres-beres. Jadi itu tadi baru aku bukain juga untuk gordennya. Terus di sini aku sekalian mau beberes tempat tidur dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi itu ada kedengeran suara si Ade Ais. Dia lagi malah mau ngajakin aku main, katanya mau dikompres gitu kepala aku, katanya aku lagi demam gitu. Jadi aku bilang entar dulu karena aku lagi ngedit. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, udah selesai tadi aku beresin ya, udah aku kebas-kebasin juga untuk tempat tidurnya. Jadi lanjut lagi, ini mau aku sapu-sapu dulu ya kamarnya. Jadi memang aku belum ada beberes rumah ya teman-teman, belum ada nyapu gitu. Jadi belakangan ini tuh jadwal aku untuk beberes, untuk masak itu lagi nggak menentu ya teman-teman. Ya pokoknya sesempatnya aja di jam berapa gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan aku sempet tuh kalau beberes rumah itu selalu di pagi ya, itu setiap bangun tidur aku selalu yang aku utamain itu beberes rumah gitu. Cuman semenjak belakangan ini tuh kan Pak Su itu kerjanya wajib bawa bekal gitu. Jadi ya udah aku utamain langsung masuk dapur setelah bangun tidur. Baru deh untuk siang-siang seperti ini menjelang siang gitu ya. Sebenarnya belum sih ya, masih jam 8-an gitu. Jadi setelah selesai antar kakak Nazir sekolah dan setelah selesai sarapan juga, baru deh aku beberes rumah. Nah itu aku sapu-sapu dulu. Jadi itu aku sapu yang bekas aku sapu kotoran dari dalam aja ya, karena emang dari pagi ini untuk bagian teras itu udah aku bersihin, udah aku sapu keseluruhan gitu. Jadi tadi tuh aku cuman sapu kotoran yang dari dalam aja. Dan lanjut lagi, jadi ini tuh aku udah selesai ngepel untuk bagian dalam ya. Jadi nggak aku tag video untuk yang di bagian dalam, takutnya ntar kelamaan ya, bosen malah teman-teman ntar yang ada. Makanya ya udah, ini udah sampai di bagian teras untuk aku ngepel. Jadi seperti biasa itu ya, aku selalu ditemenin sama si Ade Ais, itu teman setia aku buat bebersih, buat beberes ya. Dan itu bisa teman-teman lihat, aku ngeletakin keset di situ, malah sendalnya itu diletakin di atas keset ya. Padahal itu aku lagi ngepel, tapi dia mondar-mandir warawiri ke sana kemari ya. Nggak tahu lagi deh mau dibilang ya teman-teman. Dan itu dia, aku udah selesai ngepelnya ya. Jadi seperti biasa untuk sisa air pelnya ini mau aku tuang langsung gitu ke teras aku yang di bagian bawah. Jadi emang kebetulan tuh mungkin malamnya itu ada kucing gitu ya, soalnya ada bau kotoran kucing. Dan aku juga sempat nemuin tadi tuh pagi waktu aku lagi keluarin barang-barang yang di luar ini kayak jemuran, itu waktu aku lagi keluarin itu aku nemuin ada kotoran kucing gitu. Jadi itu baunya super duper bau banget gitu ya. Padahal itu si Jamila aja nggak pernah sampai seperti itu ya. Ini malah kucing luar yang buang kotoran di teras aku. Jadi ya udahlah ya, itu aku siram-siram. Dan tadi tuh biar lebih bersih lagi, jadi aku tambahin lagi airnya ya. Jadi aku ambil air lagi dari dalam itu, terus aku siram lagi gitu biar baunya itu hilang ya teman-teman. Karena kalau kotoran kucing itu kan baunya itu kadang menempel gitu ya, apalagi itu kotorannya itu kayak yang bekas basah gitu. Jadi dia agak susah buat dibersihin ya. Nah itu aku sapu-sapu gitu ya teman-teman, pakai sapu lidi seperti biasa. Dan itu dia, aku udah selesai. Jadi aku langsung masuk aja. Jadi di sini tuh lantainya udah kering, jadi langsung aja nih mau aku pasang untuk si karpetnya. Jadi emang Ade Ais itu adalah tim rebahan ya teman-teman. Jadi jangan heran, entar pasti bakalan langsung rebahan dia setelah aku pasang karpet ini. Jadi dia setiap nonton TV atau ngapain pun itu dia doyan banget yang namanya rebahan ya. Nah itu dia, seperti yang aku bilang tadi ya, itu dia udah seneng ngeliat karpet itu dibentang, langsung deh dia tuh bahasanya tuh kalau aku bilang gelongsor ya teman-teman. Dia langsung seneng ngelihatnya, langsung rebahan gitu ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan lanjut lagi, di sini aku mau masak nasi. Aku emang belum ada masak nasi gitu ya. Jadi di sini mau masak nasi dulu. Dan seperti biasa aku masak nasinya itu 2 muk lebih ya. Itu 2 kaleng susu, itu 2 kaleng lebih sedikit gitu lah ya.
Dan sedikit informasi, ternyata harga beras di daerah aku itu udah mulai naik ya teman-teman. Jadi yang biasanya tuh harga per kilonya itu 10.500, tapi waktu aku belanja kemarin itu tuh harganya udah naik jadi 11.500. Itu udah naik Rp1.000 ya teman-teman. Masya Allah, dan katanya itu bakalan naik lagi di bulan depan dan di tahun depannya itu juga bakalan naik lagi. Jadi infonya tuh udah banyak banget karena terdengar info-info mau resesi gitu ya. Jadi banyak banget udah orang yang nyetok-nyetok gitu ya teman-teman, udah banyak yang nyetok-nyetok gitu. Jadi mungkin pasokannya itu apa ya, habis gitu kali ya, makanya tuh terus naik banget gitu untuk si berasnya. Nah itu dia, aku lagi cuci-cuci beras dan itu seperti biasa aku untuk takar airnya itu selalu masih pakai jari ya. Nah siapa nih di sini yang samaan seperti aku untuk takar-takar airnya kalau mau masak nasi itu selalu pakai jari? Boleh komen-komen di bawah ya, berarti kita satu tim nih. Dan lanjut, ini mau langsung aku masak. Tapi sebelumnya tuh mau aku lapin dulu untuk si pancinya, karena tadi itu kan aku cuci berasnya itu kan langsung di pancinya itu ya teman-teman. Itu nggak bagus banget, jangan ditiru ya. Dan aku masak itu aku bersihin dulu untuk si rice cookernya. Jadi biar ya biasalah ya, namanya baru make rice cooker baru gitu ya. Jadi masih agak kemaruk gitu ya teman-teman. Jadi bawaannya pengen dibersihin dulu, sayang rasanya kalau misalnya kotor sedikit aja tuh kayaknya sayang ya. Dan itu nggak lupa untuk aku cetekin langsung ya, jangan sampai tuh berasnya nggak matang-matang gitu ya, masih jadi butiran terus gitu. Dan lanjut, di sini aku lagi masih ada waktu nih ya, belum waktunya jemput kakak Nazli, jadi masih ada sedikit waktu. Jadi aku mau apa dulu ya, peres pakaian dulu. Jadi di sini untuk pakaian yang udah aku cuci itu belum sempat aku peras tadi pagi. Jadi ini mau langsung aku peras aja sebelum aku jemur-jemur gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan itu dia, alhamdulillah untuk si mesin cuci itu lagi baik hati ya. Itu biasanya mesti aku pegangin gitu, dan ternyata ini sebentar aja aku pegangin terus aku lepas, itu dia adem ayem gitu ya, bunyinya itu halus banget gitu ya, kayak tahu aja gitu kalau lagi aku kamera ya teman-teman. Jadi biasanya itu kan mesti harus dipegangin, kalau nggak dipegang itu bakalan glodok seperti itu. Tapi itu dia alhamdulillah dia lagi baik hati ya, jadi itu nggak bunyi-bunyi. Jadi ya udah, sambil aku nunggu si pakaiannya itu diperes, aku di sini mau cuci piring dulu. Dan di sini ada piring sedikit kok yang kotor gitu, karena ini bekas kita sarapan gitu ya, jadi nggak banyak-banyak. Itu sekalian aja deh mau aku cuci, karena kalau dibiar-biar ini bakalan sampai ke sorenya gitu ya, nggak aku cuci ya teman-teman. Jadi ya udah, daripada nggak ngapa-ngapain sambil nungguin si pakaian itu kering, ya udah deh aku mau cuci piring dulu. Dan seperti biasa juga setelah cuci piring itu aku langsung sapu-sapu ya, karena pasti ada sedikit bekas sisa-sisa makanan gitu ya, kayak nasi atau apapun itu. Jadi wajib banget tuh disapuin. Dan di sini tuh tadi aku kan ngelap rice cooker ya, jadi itu emang udah beberapa hari gitu nggak aku cuci ya. Jadi ini mau aku cuci dulu untuk lap ini, serbet ini ya. Jadi ini biasanya serbet yang sering aku gunain untuk ngelap rice cooker aku gitu, kalau misalnya ada bekerak-bekerak atau basah gitu ya teman-teman. Jadi itu aku kucek aja pakai tangan, terus aku kasih sabun cuci piring gitu ya, Sunlight itu. Dan itu aku jemurnya di situ aja ya teman-teman. Dan lanjut lagi, di sini aku mau bebersih dapur ya. Jadi emang masih banyak banget waktu nih ya tersisa sebelum jemput kakak Nazli. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain ya, karena kalau ntar nggak ngapa-ngapain yang ada jadinya ntar malah tertidur ya. Rebahan, scroll-scroll handphone, nonton YouTube, ataupun scroll-scroll si orange itu yang ada keranjangnya penuh dan nggak di CO tapi ujung-ujungnya malah ketiduran ya teman-teman. Nggak baik banget jam segini tuh tiduran ya, karena ini tuh masih sekitar jam setengah 9 gitu. Ya udah, daripada yang nggak diinginkan terjadi, mendingan aku di sini mau bersih-bersih dapur dulu, karena emang dapur ini tuh udah beberapa lama gitu ya nggak aku bersihin keseluruhan seperti ini. Jadi biasanya setelah selesai masak tuh aku emang bersihin ya, tapi itu nggak bersihin secara keseluruhan. Itu biasanya aku cuman bersihin tipis-tipis doang gitu. Jadi udah banyak nih toples-toples kayak bahan-bahan buat makanan itu ya, kayak buat cake gitu. Itu tuh kan jarang banget digunain kalau nggak buat
cake, nggak buat bolu gitu, nggak digunain ya. Jadi itu udah berdebu gitu. Jadi mau aku bersihin sekalian, aku lap-lap. Jadi biasanya sambil aku lap-lap itu sekalian aku tuh ngecek gitu ya teman-teman, ngecekin masa kadaluarsanya gitu. Karena kan saat seperti itu baru terlihat gitu ya. Kadang tuh kita nggak tahu ya kalau nggak diperhatikan gitu. Nah itu dia, sambil aku lap-lap untuk mejanya, juga aku lap-lap untuk dinding dapurnya ya teman-teman. Dan itu dia, aku ada apa tuh ya, ada ketumbar bubuk. Jadi itu ketumbar bubuk walaupun udah aku tuang ke toples itu, tapi di bagian bawah toplesnya itu aku tempelin gitu ya, tempelin lakban kertas gitu, dan aku catat di situ untuk masa expirednya. Dan setelah aku cek itu ternyata masih lama ya, itu di bulan 12 2023, jadi masih aman lah ya. Dan itu dia untuk raknya itu juga aku sekalian elap ya, karena itu aku pegang tuh udah terasa agak berminyak gitu, karena emang kan aku ngeletakinnya di situ tuh deket banget sama kompor ya. Jadi mungkin kalau aku lagi goreng-goreng ikan atau goreng apapun itu dia bakalan nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Makanya itu aku sekalian aja deh bersihin biar nggak berminyak lagi. Nah itu sekalian juga aku angkat tungkunya, jadi tungkunya udah agak lama juga nggak aku cuci-cuci, jadi sekalian aja mau aku cuci ya. Dan itu aku juga sekalian lap-lap untuk kompornya juga, meja-meja kompornya ya teman-teman. Jadi emang sih ini baru aku bersihin semalam, cuman kan aku paginya tuh baru masak ya, belum ada aku bersihin dari aku masak tadi pagi. Jadi ya udah sekalian aja deh aku ini bersih-bersihin, aku lap-lap gitu, jadi biar sekalian bersih semua gitu ya teman-teman. Jadi senang aja tuh kalau misalnya dapurnya udah bersih seperti itu. Dan lanjut di sini untuk Ade Ais itu udah selesai mandi ya. Jadi ini mau aku keringin dulu rambutnya. Jadi emang adik Ais ini yang paling susah banget disuruh basahin rambut ya. Dia tuh kalau mandi tuh nggak pernah mau tuh basah rambut. Mesti beberapa hari dulu tuh baru dibasahin rambutnya. Jadi kadang sampai bau gitu ya. Jadi ini tadi pagi tuh aku basahin rambutnya karena emang udah bau banget gitu. Dan itu aku sisir-sisir gitu. Jadi aku kasih tel juga karena emang badan adik Ais tuh merah-merah gitu ya. Kadang suka gatel-gatel gitu. Jadi aku kasih bedak gatel gitu. Dan di sini aku langsung ikat aja rambutnya walaupun masih basah, karena kalau nunggu kering entar yang ada malah nggak mau diikat rambutnya ya teman-teman. Jadi langsung aku ikat aja, karena emang aku ikatnya itu cuma sedikit, cuman yang di bagian depannya aja. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.